Halo semuanya, kami dari kelompok 12. Saya Alia Najwa bersama teman saya Aditya Raihan akan membawakan materi tentang aplikasi perencanaan dan evaluasi program Germas. Teman-teman, di sini kami membahas 3 poin inti, yakni konsep dan landasan Germas, B. Perencanaan program Germas, dan C. Evaluasi program Germas. Kalian udah pada tahu Germas? Belum? Apa sih yang dimaksud dengan Germas? Jadi, Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, guna menurunkan beban penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan Germas, kita dapat menekan beban ekonomi akibat penyakit. Kita juga bisa mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju hidup lebih sehat. Dengan begitu, diharapkan terjadinya penurunan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Kamu pasti udah tahu kan? Kalau penyakit tidak menular menyumbang 73% angka kematian di Indonesia. Germas memiliki landasan hukum dan kebijakan yang mengaturnya, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lalu ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2020 sampai 2024 yang menekankan pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan, dan termasuk juga diatur dalam strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfokus pada edukasi, promosi kesehatan, dan intervensi berbasis komunitas. So, teman-teman, apakah kalian siap untuk hidup lebih sehat dan bahagia? Nah, cukup lakukan langkah ini. Yuk, langsung aja. Pertama, rajin aktivitas fisik, cukup 30 menit sehari, bisa jalan kaki, naik sepeda, atau olahraga ringan. Biar badan gak gampang sakit. Kedua, makan buah dan sayur. Ini penting buat jaga imun tubuh, biar tetap fit dan gak gampang kena penyakit. Ketiga, stop merokok. Selain bahaya buat diri sendiri, asap rokok juga merugikan orang di sekitar kita. Setuju kan? Keempat, jangan minum alkohol. Ini bisa merusak organ tubuh, apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus. Kelima, cek kesehatan rutin. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter. Cek kesehatan itu penting buat deteksi dini penyakit. Keenam, jaga kebersihan lingkungan, rumah bersih, udara segar, penyakit juga nggak gampang datang. Terakhir, pakai jamban sehat, jangan buang air sembarangan, biar lingkungan tetap bersih dan bebas dari penyakit. Nah, gampang banget kan? Yuk, mulai sekarang kita terapkan langkah Germas ini biar hidup lebih sehat, bahagia, dan produktif. Dan semua itu diperlukan untuk mencapai 4 tujuan utama yang bikin hidup kita lebih sehat dan nyaman. Tujuan pertama, meningkatkan kesadaran hidup sehat. Kadang kita nggak sadar kalau pola hidup kita kurang sehat. Nah, Germas ngajarin kita buat lebih peduli sama kesehatan dari sekarang. Kedua, menurunkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes, darah tinggi, atau jantung, dengan makan sehat, olahraga, dan rutin cek kesehatan, agar kita bisa mencegahnya sebelum terlambat. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Kalau tubuh sehat, kerja atau belajar jadi lebih fokus, lebih semangat, dan pastinya lebih produktif. Terakhir, mengurangi beban biaya kesehatan. Sakit itu mahal, loh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, lebih baik investasi di pola hidup sehat daripada harus bayar biaya rumah sakit yang mahal. Itu dia 4 tujuan utama Germas. Simple tapi dampaknya besar banget buat hidup kita. Yuk, mulai dari sekarang kita jalani hidup sehat bareng-bareng. Selanjutnya, bagaimana sih perencanaan program Germas? So, teman-teman,
Perencanaan Germas dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan di daerah. Biasanya bersumber dari data Riskesdas, survei kesehatan daerah atau data dinas kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui masalah utama di daerah tertentu. Misalnya tingginya angka obesitas atau perokok di daerah tertentu. Dua gambar ini adalah contohnya. Gambar di sebelah kiri adalah data mengenai obesitas di daerah X menurut kelompok usia. Dan data di sebelah kanan merupakan data yang berupa persentase penduduk merokok di Indonesia pada tahun ke-2020. Dapat dilihat bahwa Lampung merupakan provinsi tertinggi persentase perokoknya. Artinya masalah utama di daerah Lampung adalah perokok. Dengan mengidentifikasi masalah, kita jadi tahu masalah utama yang dihadapi daerah dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan strategi intervensi. Sejauh ini, Germas telah melakukan berbagai intervensi, misalnya edukasi dan kampanye publik seperti seminar, media sosial, ataupun iklan berupa spanduk besar yang terdapat di puskesmas. Strategi intervensi kedua adalah dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung, misalnya menyediakan jalur pejalan kaki, dan juga membuat kawasan tanpa rokok, agar para perokok tidak merokok di sembarang tempat untuk meminimalisir angka perokok pasif di suatu daerah. Strategi yang ketiga adalah dengan kemitraan multisektor. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah, perusahaan, dan juga komunitas masyarakat setempat. Nah teman-teman, ini adalah contoh program Germas di beberapa daerah. Di DKI Jakarta terdapat kampanye Ayo Bergerak dengan menyediakan fasilitas olahraga di ruang publik. Di Bali juga terdapat pangan sehat berbasis karvan lokal. Di Jawa Tengah terdapat program Jiteng Gayeng Wong Mateng untuk kesehatan ibu dan anak. Tersedia untuk 4 fase, yakni masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Masuk ke materi selanjutnya, apakah teman-teman tahu cara mengevaluasi program? Evaluasi sebuah program termasuk program kesehatan sangat penting dilakukan untuk mematikan efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi program dilakukan dengan menentukan indikator keberhasilan program dengan berbagai metode evaluasi untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi. Pertama-tama kita tentuin indikator keberhasilan program dulu nih teman-teman. Caranya dengan melihat indikator kuantitatif ataupun kualitatif. Indikator kuantitatif yaitu berupa data numerik yang mencerminkan dampak nyata program terhadap masyarakat. Beberapa indikator utama meliputi persentase masyarakat yang rutin berolahraga, jumlah individu yang melakukan cek kesehatan berkala, tingkat konsumsi buah dan sayur yang meningkat. Selain itu, program juga dapat dievaluasi berdasarkan penurunan jumlah perokok dan konsumsi alkohol serta penurunan angka kejadian penyakit tidak menular. Sebagai contoh, jika sebelum implementasi Germas hanya 30% masyarakat yang rutin berolahraga, dan setelah program berjalan angka tersebut meningkat menjadi 50%, maka indikator kuantitatif ini menunjukkan adanya perubahan positif. Selanjutnya, indikator kualitatif lebih berfokus pada perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Indikator kualitatif bisa dilihat di lingkungan sekitar. Sebagai gambaran, di beberapa daerah yang aktif menerapkan Germas, masyarakat mulai mengadopsi kebiasaan membawa bekal sehat ke tempat kerja atau sekolah, serta semakin banyak komunitas yang mengadakan kegiatan olahraga rutin seperti senam bersama atau jalan sehat. Evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai metode, yakni metode survei, monitoring, wawancara, ataupun dengan analisis data epidemiologi. Berikut ini adalah contoh evaluasi program dengan menggunakan metode survei. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hutama dan kawan-kawan pada 2020 di Kota Bengkulu, menggunakan kuesioner dengan 14 pertanyaan yang mewakili 3 fokus Germas untuk menilai penerapan program ini di masyarakat. Sebanyak 200 orang sebagai perwakilan kepala keluarga yang dipilih secara acak pada 9 kecamatan Kota Bengkulu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil analisa secara deskriptif menunjukkan bahwa 47% program Germas diterapkan sangat baik. Nah, berdasarkan evaluasi program Germas yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, berikut ini adalah hambatan dan tantangan implementasi program Germas. Yang pertama,
Pemerintah daerah masih kurang dalam menyediakan dukungan berupa fasilitas. Yang kedua, tantangan dalam mengubah budaya dan kebiasaan yang sudah lama terbentuk di masyarakat. Dan yang ketiga, kesuksesan program Germas sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Beberapa peneliti menyarankan, pemberdayaan ekonomi juga harus dilakukan agar dapat memberikan manfaat ganda. Lalu untuk meningkatkan efektivitas program pendekatan hendaknya fokus pada aspek spesifik seperti aktivitas fisik atau perekonomian. Kesimpulannya, Germas merupakan strategi nasional yang bertujuan untuk mendorong masyarakat hidup sehat guna mencegah penyakit tidak menular dengan fokus pada 7 langkahnya. Agar program ini berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, serta dengan metode pendekatan yang sesuai. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan pendidikan kesehatan, dan menyesuaikan program dengan budaya serta kebiasaan lokal. Terima kasih teman-teman. Adanya pertanyaan kalian